Kita bincang santai aja Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya lambaikan tangan, nanti akan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu lambaikan tangan. Oke, Vivo 128. Ini gimana Mas caranya Mas? Yang ini. Pinnya kok nggak mau ya? Oh, sorry. Oke Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan. Videonya dihidupkan dulu Pak, audionya juga dihidupkan Pak. Pak Fauzan. Halo, silakan Pak. Ada yang mau ditanya Pak? Audionya dinyalakan dulu Pak. Halo Pak Fauzan. Pak Fauzan, audionya belum dinyalakan. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya kasih kesempatan. Mana yang angkat tangan? Nggak kelihatan ya? Belum ada yang mau bertanya? Oke, Pak Ardi. Oke, Pak ya. Audionya dinyalakan dulu, Pak. Ini gimana, Mas? Nyalain ini, Mas. Sebentar, Pak. Sebentar. Kok nggak mau ya? Sinyalnya jelek ya, merah sampai. Pak, sinyalnya merah itu, Pak. Pak Ardi. Audionya dinyalakan, Pak. Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ardi. Ya, salam kenal dengan teman-teman semua. Pak Bardan, dari presentasi yang Bapak sampaikan, alhamdulillah saya bisa dapat capture dia ya Pak ya. Oke, yang mau ditanyakan Pak? Cuma yang mau saya tanyakan, saya tadi ada lihat beberapa menu terkait dengan masalah top up. Kalau kita untuk di jasa kurir Pak. Oke. Itu kita kan ada menu transfer, ada menu top up. Nah kita pakai yang mana Pak? Top up Pak. Top up ya? Ya, top up saldo Pak. Nanti ada video panduannya Pak, secara teknis. Baik. Untuk semua transaksi ada video panduannya. Ada lagi Pak Ardi? Terus yang kedua, baik Pak, nanti baik. Terus yang kedua mengenai yang referral tadi Pak ya. Oke. Saat ini kan memang saya sebagai statusnya levelnya mitra. Misalnya saya mau tingkatkan menjadi distributor kan tadi ada ininya yang 2.500.000 itu ya Pak ya. Betul Pak. Nah, dengan apa namanya yang Bapak terangkan tadi kompensasinya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan komisi referral itu seperti apa, Pak? Ya, jadi komisi referral adalah pada saat status Bapak distributor, ya. Baik. Bapak bisa menciptakan distributor baru. Oke. Nah, hasil pendaftaran distributor baru itu 100% menjadi hak Bapak tanpa harus setor ke MMBC pusat, Pak. Itu yang dirasakan referral 100%. Ya, kalau Bapak distributor mendaftarkan agen, ya, pada saat agen itu mendaftarnya ke siapa? Kalau dia mau ke pusat ya silakan ke pusat, tapi harganya kalau agen 2 juta, kalau distributor 2,5. 5 juta. Nah, kalau Bapak sebagai distributor, nanti uang pendaftarannya itu masuk ke Bapak. Inilah yang dimaksudkan komisi referral. Nah, kalau Bapak menerangkan sendiri, orang closing lewat Bapak langsung, ya silakan Bapak ambil 100%. Tetapi kalau Bapak nggak bisa menerangkan, wah, Pak saya mau nitip orang mau ikut seminar, saya minta linknya, boleh nanti saya kasih. Nah, kita ada kerjasama lah Pak. Nah, itu biasanya yang sudah-sudah dengan member saya, itu 20%, 80%. Ya, 80% buat Bapak, saya 20% bantu bayar listrik lah Pak. Paham Pak, saya paham. Nah, ini bisa dilakukan kalau posisi Bapak distributor. Baik. Kalau posisi Bapak sebagai agen tidak bisa mendapatkan komisi referral. Nah, pada saat posisi Bapak distributor, kemudian Bapak menciptakan banyak agen-agen, pada saat agen-agen itu bertransaksi, maka Bapak mendapatkan keuntungan. Ini referral, Pak. Ya, jadi bukan MLM. Seperti halnya begini, Pak. Bapak sebagai distributor gula seluruh Indonesia, ya, agen-agen itu ngambilnya atau belinya ke Bapak. Maka Bapak pasti akan mendapat selisih harga dari pabrik gulanya. Paham sampai di sini Pak ya? Karena gini Pak, ada image yang seolah-olah wah kita harus merekrut orang, bukan merekrut orang Pak, ya tidak ada kewajiban. Nah, kemudian satu lagi, kalau Bapak Ibu bergabung dengan bisnis ini tidak ada target Pak.
wah saya sudah daftar Pak, nanti kalau misalnya saya buka ekspedisi, kalau nggak kecapai target, apa ditutup? Tidak. Ya, Bapak Ibu hanya pakai buat sendiri, itu boleh. Jadi tidak ada target dan berlaku selamanya. Ya Pak, tidak ada expire-nya, tidak ada harus bayar perpanjangan tiap tahun, tidak Pak. Ya, seperti itu Pak Ardi ya. Nanti bisa langsung bisa chat. Oke Pak Budi, gantian Pak Budi Budiman. Irwan Budian. Silakan Pak. Audionya Pak, dinyalakan dulu Pak. Audionya, oke. Oh, sorry Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irwan. Pak, tadi Bapak ada menjelaskan terkait dengan sistem pengiriman yang tidak melakukan transaksi di tempat kita. Misalkan satu di Banjarmasin, satu misalkan di Surabaya, sementara kita sebagai distributor atau agen itu berada di Balikpapan misalkan. Yes, betul. Nah, terus sistem penimbangannya seperti apa? Karena kan pengiriman itu kan menggunakan sistem penimbangan, Pak. Ya, betul Pak. Oke. Nah, itu bagaimana ininya Pak, sistem pengaturannya Pak? Ya, pertanyaan bagus Pak ya. Jadi, pada saat barang mau dikirim harus ditimbang terlebih dahulu. Tadi sudah saya kasih gambaran, nanti ada juga Pak petunjuknya. Jadi kalau beratnya 1,3 itu dihitung ke bawah. Ya, kalau 1,3 ke atas dihitungnya 2 kilo ke atas. Ya. Ada batasnya adalah 0,3. Bagaimana jika barang yang dikirim kita input misalnya 2 kilo. Padahal barang yang sesungguhnya adalah 5 kilo. Ya. Jadi nanti ditimbang ulang, Pak. Setelah ditimbang ulang, nanti ada tagihan susulan, Pak. Ke kita. Maksud, Pak? Maksudnya gini, Pak, yang dari customer itu, Pak, siapa yang nimbangnya, Pak? Ya, customer harus nimbang sendiri. Harus gitu. tahu persis beratnya berapa. Ya, walaupun beda alamat, Pak, ya. Kalau misalnya ternyata barang yang mau dikirim itu beratnya tidak sesuai. Beratnya 3 kilo, ternyata inputnya hanya 1 kilo. Pasti ada perbedaan dong, Pak. Iya. Sebelum dikirim, itu ada tagihan. Tagihan terlebih dahulu, Pak. Diinfokan nanti ke Bapak sebagai agen. Pak, ini ternyata beratnya kurang, maka akan ditagih dulu, baru proses pengiriman seperti itu, Pak. Berarti kita harus nagih dulu ke customer berarti dong, Pak ya? Ya, makanya sebelum diambil oleh kurir, pastikan dulu beratnya jangan sampai kurang. Itu yang perlu kita infokan, Pak, ke customer. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Silakan angkat tangan, Pak. John Harry. John Harry dari mana, Pak? Oke, Pak John Harry. Palembang. Palembang, silakan, Pak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan hampir sama dengan Pak Irwan tadi, Pak. Jadi kan setelah ditimbang, Pak ya. Halo? Iya, Pak. Dengar. Nah, setelah ditimbang tadi kan ini keluar ya sih. Bapak bilang tadi kan di WA, Pak ya. Ya. Nah itu WA-nya nanti kalau mau ditempel di apa namanya di paket itu apa yang mencetaknya sini Pak, apa si kurir gitu Pak? Ya, sebenarnya resi itu tidak harus ditempelkan di barang yang akan dikirim. Karena nanti dari pihak ekspedisi pun akan menempel resi yang sama. Maksud Pak? Jadi kalau misalnya Bapak input ke sistem, otomatis dapat resinya. Ya. Kalau Bapak mau tempelkan di barang tersebut, boleh silakan. Kalaupun Bapak tidak tempelkan, nggak masalah. Karena nanti akan di pick up oleh, setelah diambil oleh kurir, nanti akan ditempelkan. Karena nanti di packing lagi, Pak. Jadi kita tidak harus packing. Ya, karena semua barang yang dari customer itu nanti akan di-packing oleh ekspedisi, bukan kita yang packing, Pak. Siapa? Ya, jadi tidak harus ditempel resi. Tetapi kalau untuk lebih profesional, kalau Bapak buka gerai, orang kan lebih percaya, Pak. Benar, Pak. Trust-nya lebih ada gitu, Pak. Terus yang kedua, Pak.
itu si customer-nya bayar ke kurir langsung atau gimana, Pak? Ya bayar ke kita dong, Pak. Masa ke kurir? Kurir kan cuma terima barang. Oh. Ya ke kita, kan kita sebagai agen. Lantar kita untungnya dari mana kalau bayarnya ke kurir? Ya, Pak. Jadi tugas kita, Pak, hanya nginput. Jadi broker lah, Pak. Istilah gampangannya begitu. Ya agen kan broker, Pak. Agen-agen ekspedisi. Nah kita sama. Kalau Bapak Ibu punya sistemnya, Bapak Ibu sebagai agen. Menerima barang yang dari customer yang akan mereka kirim. Tugas kita cuma input ke sistem. Nah, tugasnya adalah cari pelanggan. Itu, Pak. Ya, kalau cari pelanggan ya nanti Bapak bisa pasang spanduk, bisa lewat medsos, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan angkat tangan. Pak, satu lagi, Pak. Oke, Pak. Ya. Sekarang bisnisnya ini seperti apa, Pak? Apakah kita harus rekrut agen sebanyak mungkin, atau kita juga jualan sebagai penerima barang kiriman, Pak? Oke, jadi kalau dilihat dari bisnisnya, kalau dilihat dari penjelasan Bapak, rekrut agen itu jauh lebih besar pendapatannya kalau daripada kalau seandainya kita. Oke, Pak Irwan ya. Jadi saya jelaskan di sini ada 2 jenis usaha yang bisa Bapak Ibu jalankan. 1, Bapak Ibu bisa jalankan ekspedisinya. Ya. Bapak bisa jalankan ekspedisinya, Bapak buka gerai, buka toko, itu bisa. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu posisinya sebagai distributor, ya, sama seperti saya, kalau saya bukan distributor lagi tapi cabang, Bapak Ibu bisa referralkan ke orang. Ya, referralkan, ini loh, saya punya sistem bagus, bisa jadi agen ekspedisi dengan hanya modal 2,5 juta. Atau hanya modal 1.250.000 rupiah, Bapak Ibu sudah bisa jadi agen ekspedisi. Nah itu murah atau murah banget, Pak? Ya, Bapak Ibu boleh cek lah. Mau jadi agen Tiki, mau jadi agen JNE, datang langsung ke Tiki. Persyaratannya susah, ribet, dan lain sebagainya. Nah ini, Bapak hanya dengan 1.250.000, tapi sebelum Bapak Ibu tawarkan, dicek dulu, Pak. Kan kita bisa cek lewat sistem. Ya, seperti saya ulang lagi, Pak. Kita ngeceknya gimana sih? Ya tadi, ini gimana, Mas, ininya? Kita cek dulu, Pak. Orang itu tercover nggak sih ke areanya? Kan bisa dicek di sini, Pak. Jangan sampai kita menawarkan ke seseorang yang mana di situ kita ngomongnya 5 ekspedisi, ternyata di situ baru 1 ekspedisi. Nah kan nanti dikira kita janji-janji palsu kan, Pak. Makanya sebelum Bapak Ibu menawarkan ke seseorang, kalau Bapak Ibu menawarkan ke seseorang, Bapak Ibu cek dulu. Di daerah tersebut sudah bisa jalan belum kurirnya? Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya sistem, bisa dicek di sini, Pak. Kita cek yang kayak tadi kan saya ngecek yang daerah Gorontalo kan, ternyata di situ belum tercover. Nah, di sini ada semua. Tinggal Bapak Ibu masukkan kecamatan, Bapak Ibu, bukan kelurahan, ya. Kalau di sini yang dimasukkan adalah kecamatan. Kita misalnya mau masuk daerah Lombok misalnya. Kita menawarkan orang di Lombok. Lomboknya mana? Ini ada Kediri, ada Nusa Tenggara. Kediri juga ada di Lombok ya. Ya, kita cek di daerah Lombok ini sudah bisa belum sih jalan ekspedisinya gitu loh. Jadi kalau sebelum kita menawarkan ke orang, ya kita cek dulu. Nah, ini ternyata kan belum bisa, Pak. Ya. Oh, Pak, saya ada di Cianjur misalnya. Cianjurnya mana? Kita jelaskan dulu, Pak. Kecamatannya di mana Cianjur? Cianjur. Nah, kalau Cianjur kan banyak, Pak. Ada Warung Godang, ada Cibeber, ada Cikuku, ada Karangtengah, ada Pacet. Nah, kita contoh aja. Sudah tercover belum di situ? Ininya ekspedisi yang bisa pick up. Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Berarti kan ada 3 ekspedisi. Nah, gitu, Pak. Oke? Satu lagi, Pak. Ya. Ini kan ada 3-4 hari tuh. Misalnya kita pakai Ninja atau pakai JNT 2-4 hari. Perjanjian dengan JNT itu barang pasti sampai sesuai dengan
target yang ini atau bagaimana? Bisa molor atau bagaimana, Pak? Jadi gini Pak, ini nanti ada kita bisa lihat Pak, bisa lihat di tracking paket. Ya, paket kita sampai mana sih? Ya kita bisa cek di sini Pak. Sudah sampai mana? Maksud saya perjanjian dengan JNT atau dengan travel yang lain Pak, yang maksudnya yang ekspedisi Pak ya. Ekspedisi yang lain, ekspedisi yang lain itu seperti itu atau ya ini perkiraan karena kita perkiraan ini saja Pak. Perkiraan saja Pak. Saya kemarin kirim barang datang langsung ke JNE Pak. Itu ke daerah mana sih? Gorontalo ya. Ya, ke Gorontalo saya kirim. Itu perjanjiannya cuma 3-4 hari. Tetapi molor Pak, sampai 7 hari. Kenapa? Karena memang setelah saya tanyakan ke JNE-nya, ternyata menunggu jadwal tiket pesawat dan lain sebagainya. Untuk ini hanya perkiraan saja, Pak. Tapi biasanya sih nggak jauh dari ini ya. Ya, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi molor, itu aja, Pak. Ya nanti tinggal servis dari mereka saja sih, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Angkat tangan. Pak Dea Ananda. Dea Ananda. Silakan, Pak. Mikrofonnya dinyalain dulu, Pak. Mikrofonnya, Pak. Oke, sebentar, Pak. Oke, silakan, Pak. Mic-nya belum dinyalakan, Pak. Oke, Pak, nyala. Halo? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dea. Ya, Pak, mohon maaf sebelumnya ini dari Mojokerto, Jawa Timur, Pak. Mojokerto, nggih. Ya, ini Pak mau minta konfirmasi terkait dengan adanya penghasilan, Pak. Tadi tertera di situ umpamanya kita kirim saya di Mojokerto ya, ada pengiriman dari mungkin dari Surabaya. Otomatis kan jauh dari tempat saya. Ya. Tujuannya ke Jakarta. Ya. Itu bagaimana untuk transaksi pembayaran dari customer tersebut dan juga bagaimana untuk penghasilan kita. Oke. Kita kan punya saldo, Pak ya. Ya. Top up tadi ya. Ya. Ada 1.500.000. Apakah nanti penghasilan itu terpotong dengan top up tersebut? Oke. Dan penghasilan kita berapa persen dari pemotongan tersebut? Oke. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Makasih Pak dari Mojokerto Pak ya. Tadi sudah saya jelaskan ini Pak. Jadi kalau Bapak posisinya di Mojokerto ya. Kemudian ada barang dari Surabaya ya. Ada orang posisi Bapak di Mojokerto, kemudian ada orang dari Surabaya, taruhlah Surabaya di Gubeng misalnya. Dia mau kirim ke Jakarta. Ke Tanah Abang misalnya. Bapak tinggal masukkan aja, kemudian beratnya berapa nih? Beratnya 2 kilo ya. Klik lanjutkan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tergantung koneksi internet ya. Ini misalnya ongkos kirimnya 30.000. Bapak dapat 2.400. Maka deposit yang kepotong, ini deposit kita Pak, nanti bukan 30.000 Pak. Tapi 30.000 dikurangi 2.400.000. Kalau pakai antar aja. Kalau pakai si cepat, bayar 30.000, komisi Bapak 4.500. Jadi saldo yang kepotong adalah 25.500. Itu keuntungannya. Kemudian customer bayarnya kemana? Bayarnya ke Bapak. 30.000. Kalau dia posisi di Surabaya, ya bayarnya bisa melalui transfer, ya transfer bisa ke rekening Bapak, atau Bapak nanti bisa gunakan virtual account. Nah ini keunggulan sekalian saya jelaskan. Bapak Ibu di sini bisa mendaftarkan virtual account Bapak Ibu. Virtual account ini tujuannya kalau orang mau transfer atas nama perusahaan, ya atas nama perusahaan Bapak Ibu bisa gunakan menu, bentar Pak, di sini Pak. Bapak Ibu bisa gunakan virtual account, ya.
virtual account nanti boleh menggunakan nama ekspedisi atau nama PT Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silahkan daftarkan di sini. Ya, kalau saya dulu pakai namanya Alfafa Universal Tour and Travel. Ya, Bapak Ibu juga bisa bikin virtual account. Begitu orang bayar ke rekening virtual account, maka yang akan muncul di layar ATM itu adalah nama PT Bapak Ibu. Nama PT yang Bapak Ibu daftarkan. Ini kalau orang, wah saya maunya transfernya ke rekening PT, boleh. Bapak Ibu bisa gunakan virtual account. Ada beberapa bank yang sudah bisa dibikin virtual account. Jadi kalau ada customer dari Surabaya, bayarnya gimana ya? Suruh transfer ke Bapak, ke rekening pribadi. Wah saya nggak mau bayar rekening pribadi. Misalnya karena perusahaan, tagihannya itu sampai jutaan, dia boleh maunya ke transfer ke rekening perusahaan, ya Bapak bikin virtual account di sini. Caranya klik tadi, akun profil, kemudian virtual account. Bapak Ibu, di sini kan bisa ada daftar nih. Kalau mau daftar tinggal klik aja di sini. Dan nanti begitu klik di sini, nah, di sini nanti akan muncul nama yang Bapak Ibu inginkan, nama perusahaan. Kalau Bapak Ibu misalnya bikin Cahaya Kargo misalnya, tinggal masukin sini, Cahaya Kargo. Bapak Ibu daftarkan, nah, masukin username, masukin password, klik order. Maka nanti Bapak Ibu mempunyai virtual account yang atas nama Cahaya Kargo. Begitu orang bayar, maka yang muncul di rekening nanti adalah Cahaya Kargo. Jelas Bapak Ibu? Itu ya Pak, nanti otomatis ya kalau customer sudah bayar, otomatis langsung tersukseskan ya pengirimannya. Ya, jadi begitu gini Pak, jadi tidak ada hubungannya antara customer sudah bayar atau belum. Begitu Bapak klik order, maka otomatis kurir yang akan ngambil. Ya, walaupun customer misalkan Bapak tadi ada orang di Surabaya. Ya, betul. Ya, walaupun dia belum bayar ke Bapak, tapi kalau Bapak sudah di sistem klik order now, maka barang akan diambil, Pak. Maka sebelum Bapak ngeklik order, orang itu suruh bayar dulu ke Bapak. Takutnya barang sudah dikirim, orangnya belum bayar. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, itu tinggal kepercayaan atau koordinasi antara Bapak dengan pengirim barang. Ya, soalnya jauh, Pak. Oke, ada lagi Pak, silakan. Yang mau tanya, yang belum jelas. Oh, Ibu Siva, silakan Bu Siva. Dinyalakan dulu Bu, audionya. Oke. Sudah ya Pak ya? Ya, dari mana Bu? Saya dari Jakarta Selatan Pak. Assalamualaikum, saya Syifa Maulidia. Saya mau tanya Pak, tadi memang saya mengikuti Zoom Bapak dari awal sampai sekarang, tapi sempat terputus-putus karena sambil ngomong anak. Saya mau tanya, jadi biaya untuk join-nya untuk agent dan distributor itu berapa ya Pak? Ada dua pilihan Bu ya, jadi kalau Ibu sekarang mau jadi mitra, saya kasih gratis Bu. Saya kasih gratis, mitra, untuk percobaan. Profitnya apa? Benefitnya apa aja Pak kalau mitra Pak? Mitra itu pada saat Ibu transaksi, Ibu nggak dapat apa-apa. Ya, karena namanya mitra, percobaan, kasih gratis. Nah, kemudian kalau Ibu mau, kalau mitra rugi dong saya yang capek, Bapak yang dapat untung. Ibu bisa mulai dari agen. Agen itu 250. Berapa? 1.750.000. 250 Ibu. 250, 1.250.000, oke. Ya, itu sebagai agen. Kalau Ibu mau jadi distributor, itu 2,5 juta. Oke. Begitu transfer ke rekening istri saya, kalau yang ngundang saya. Yang ngundang siapa, Bu? Yang ngundang untuk join sini? Ya. Saya semalam yang WA Bapak itu loh. Oh, gitu. Ya, jadi setelah Ibu transfer, kita buatkan sistemnya, nanti kita masukkan ke grup yang sudah member. Jadi kalau ada kendala nanti. Kemudian ada video panduannya semua, ada bedanya kalau Ibu sebagai agen, Ibu hanya untuk diri sendiri. Kalau Ibu sebagai distributor, kalau ada orang yang mau punya bisnisnya, punya sistemnya seperti yang Ibu lakukan, Ibu nanti bisa buka keagenan. Caranya gimana? Nanti diajarin Bu kalau sudah bayar. Oh, berarti kalau agent itu nggak bisa, agent get agent gitu, ada referral itu nggak bisa ya? Kalau distributor bisa. Berapa banyak
agen yang bisa kita referralkan, unlimited, Bu. Oke. Jadi sebanyak-banyaknya silakan Ibu kasih sistemnya ke orang. Dengan catatan ya, kalau orang itu mau gratis, Ibu kasih mitra aja. Keuntungan kan buat Ibu, lumayan. Dia transaksi apa aja, keuntungannya buat Ibu. Ya. Satu lagi ya Pak, ini kalau seandainya saya join sebagai agent sekarang, kalau seandainya ke depan, insya Allah nanti ada rezeki lagi, saya mau upgrade jadi distributor, itu apa saya harus bayar full dari awal, atau tinggal sisanya aja ya Pak ya? Tinggal sisanya aja Bu, selisihnya aja. Oke. Oke. Terus selanjutnya saya ini jasa titip ya Pak ya? Ya. Saya sering kirim barang lewat marketplace. Oke, kalau marketplace itu kan sudah ada resinya dari sana. Betul. Itu bisa nggak ya Pak masuk ke kita Pak, pengiriman lewat sistem ini? Saya jawab tidak bisa, Bu. Oh. Iya, kenapa? Kalau marketplace yang untung siapa, Bu? Yang untung marketplace-nya ya? Iya. Kita cari orang yang mau kirim barang yang reguler saja, Bu. Nanti kalau yang marketplace kita untungnya dari mana? Ada betul untung dong? Iya. Oke. Iya. Bisa dipahami, Bu ya? Ya, itu aja sih, Pak. Oke, makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Nanti kalau mau jadi agen tinggal japri aja, Bu. Silakan yang mau tanya, angkat tangan. Saya lihat yang angkat tangan kok belum kelihatan. Pak, Yusrizal kemana kok hilang nih? Sebentar Pak, gantian Pak. Tadi Yusrizal. Pak Yusrizal kok hilang tadi ya? Pak Reza ya? Pak Reza angkat tangan nggak nih Pak Reza? Oke Pak Reza. Silakan Pak Reza. Lagi di mobil kayaknya nih. Lagi makan apa nih Pak? Bagi-bagilah. Oke Pak, audionya. Silakan Pak Reza. Kok sinyalnya merah Pak? Udah Pak? Halo? Iya Pak Reza. Ya Pak, saya mau nanya itu kalau pakai laptop installnya dari mana Pak? Kalau pakai laptop nggak diinstal Pak, tapi pakai alamat web. Oh, bisa minta alamatnya Pak nanti Pak? Kalau install itu di handphone Pak. Oh, ya. Jadi kalau di laptop pakai alamat web ya? Betul sekali Pak. Kalau di handphone kan nggak bisa install Pak di handphone. Di laptop. Oh, kalau di handphone baru diinstal. Udah ada di Play Store ya. Pak. Oke, kalau webnya apa namanya Pak? Webnya ini Pak tadi Pak nih. Webnya ini pencet mana Mas? Sorry Pak, saya juga. Oke, ini Pak alamat webnya Pak. Nih yang web ini. Nih Pak alamat webnya Pak nih. transaksi.klikmbc.co.id Pak. Oke. Ya, kalau Play Store nanti ada Pak. Saya kasih alamat ininya. Ada lagi Pak ditanya? Pak Reza? Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Udah Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Reza di mana nih? BSD. Oh, BSD lah. Deket Pak. Main ke Bekasi nanti bisa tatap muka. Iya. Silakan Pak, yang mau tanya lagi? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Angkat tangan. Mana yang angkat tangan nih? Pak Kurniansah, Pak Nurdian sebentar Pak ya. Pak Nur Kurniansah, di mana Pak Kurniansah? Audionya dinyalain Pak. Oke, silakan Pak Kurniansah. Terima kasih. Ini yang saya mau tanyakan ini di satu kota itu berapa batas keagenan Mas? Soalnya saya lihat di kota saya ini udah ada beberapa saya lihat. Ya kita nggak ada batasnya sih Pak. Nggak ada batasnya, misalnya satu kota harus. Oh jadi biar. Oh gitu ya Mas. Ya itu aja Mas. Terima kasih. Ya jadi kita memang tujuannya ke depan itu adalah B2B Pak, business to business gitu loh. Atau ya bisnis ke customer langsung. Jadi kita sebagai pemakai saja Pak, itu juga bisa. Jadi orang beli sistem ini bukan hanya dia untuk bisnis, tapi dia buat untuk customer sebagai pemakai aja Pak, itu nggak masalah.
Karena kita juga tidak ada target. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada batasan dalam satu kabupaten, satu kota itu dibatasi 2 distributor atau 3 distributor, tidak. Karena memang arahnya adalah, ya orang kan pengennya dimudahkan, Pak. Orang mau kirim barang itu nggak usah keluar rumah. Seperti itu, Pak Kurniasa. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Oke, yang lain silakan. Tadi Pak Nurdian. Pak Nurdian kemana? Menghilang nih Pak Nurdian. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Pak Nurdian. Silakan yang mau bertanya nih. Pas kalau ini, kalau mood, kalau nyalain. Dibuka semua betul, nggak usah di mute. Maksudnya bisa ngomong semua. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Pak siapa, Pak? Pak Ayep. Sebentar, Pak. Udah silakan, Pak, ditanya, Pak, kalau udah bisa masuk, Pak. Ya, minta dicek, Pak, di daerah saya apa sudah terdeteksi gitu. Daerah mana, Pak, kecamatannya? Kecamatan mana, Pak? Kecamatan Talegong, Garut, Pak. Talegong. Talegong. Sebentar, Pak. Ini lagi masuk ke sistem. Talegong, Pak, ya? Ya, Talegong. Talegong. Garut. Iya, kita cek Garut, ya. Pak. Ini sinyalnya agak jelek, Pak. Jadi memang tergantung sinyalnya. Talegong Garut sudah 3 ekspedisi, Pak. Oh, Ninja, JNT, dan Si Cepat. Iya. Jadi sudah 3 ekspedisi yang bisa ambil barang. Ya. Ya, Talegong nih, Pak. Bapak sudah ada 3 ekspedisi yang sudah bisa masuk ke wilayah Bapak. Jadi Bapak sudah bisa langsung operasional. Sebenarnya kan saya Talegongnya masuk ke dalam jalan kabupaten, Pak. Itu kurir bakal ngambil gitu ke tempat Pak. saya gitu, Pak. Bakal ngambil, Pak. Dijamin, Pak. Kalau nggak percaya, Bapak kasih alamat ke saya. Bapak kasih alamat ke saya. Nanti Bapak kirim makanan boleh ke saya. Buat ngetes gitu loh, Pak. Boleh, oh, Pak. Iya. Saya nggak yakin kok nggak diambil. Boleh, Pak, dicek. Bapak kasih alamat lengkap. Nanti saya yang bayar, ya Bapak kasih hadiah lah ke saya apa gitu. Iya 20.000. Oh Pak. iya siap. Ya nggak apa-apa, Pak. Siap kalau sudah masuk. Kasih dodol, Pak, dodol. Dodol kan buat ngecek, Pak. Oke? Ada lagi, Pak, yang ditanya? Iya siap Pak. Sementara itu, Pak, ya. Sementara itu dulu, Pak. Ya. Oke, dari Garut. Kamu bertanya, Pak. Ya, Pak, silakan. Halo? Halo ya, Pak Realme 3 Pro. Silakan, Pak. Ya kan ini, Pak, kan saya udah punya dulu, udah buka apa, travel itu. Yang ikutan itu, seminar di... ada ekornya, itu masih bisa dipakai nggak ya? Boleh, Bu. Ibu karena sudah bergabung, nanti tinggal chat ke saya. Nanti saya aktifkan, Bu, ya. Iya. Ibu kan sudah bayar ke saya. Oke. Di distributor atau agen, Bu? Ya, makasih ya. Oke, distributor. Bu. Distributor ya, Bu. Iya, makasih. Bisa diaktifkan. Oke, Bu. Nanti Bu WA ke saya. Iya, makasih. Sama-sama. Saya mau tanya, Pak. Yang lain? Langsung dinyalakan aja Pak, audionya. Halo, Mas Pak siapa? Ya udah, Pak. Pak Nurdian, silakan Pak Nurdian. Nurdian, Pak. Oke, Pak, silakan, Pak. Pak, saya mau tanya, saya ini baru dan buta sama sekali, Pak. Nah, ini misalkan kita menjadi anggota, nah terus di tempat saya sepi, nah terus saya mau buka di tempat lain gitu, maksudnya untuk mencari pelanggan di tempat lain gitu. Itu bisa nggak tuh, Pak? Bisa banget, Pak. Bisa banget.
Maksud saya buka tempat satu lagi, tapi dengan account yang sama gitu. Bisa banget kan, Pak. Tadi sudah jelaskan. Walaupun posisi Bapak di mana sekarang? Di Bogor, Pak, Ciomas. Bapak di Bogor, ya. Ada saudara Bapak di Surabaya. Mau kirim ke Jakarta itu bisa, Pak. Apalagi Bapak nanti dari Bogor mau punya tempat baru sono di Surabaya. Yang punya lokasi bisa, Pak, nggak masalah. Masalah legalitasnya sama pemerintah setempat gimana nih, Pak? Tadi udah saya jelaskan, RT, Pak. RW, kelurahan, camatan. Ya, kalau Bapak bergabung, itu Bapak sudah mendapatkan sertifikat, Pak, keagenan. Itu yang Bapak Ibu gunakan. Ini di menu ada, Pak. Di menu ada. Jadi kita misalkan ada yang datang untuk minta pajak segala macam, tetek bengek, yang lainnya kita nggak perlu deh, Pak ya. Ya, Bapak tunjukkan ini aja, Pak, nih. Tunjukkan sertifikat aja. Sama kalau Bapak jadi agen Tiki juga dikasih sertifikat aja, Pak, sama dia. Karena ini adalah termasuk usaha kecil menengah, Pak. Tidak kena pajak. Yang bayar pajak itu dari pusat, Pak. Itu, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Ini kan kalau misalkan pelanggan kita ngambil paket, kurir ngambil paket, ternyata isinya barang seperti narkoba atau bom. Itu yang bertanggung jawab siapa, Pak? Kan nanti ketahuan, Pak, pengirimnya, Pak. Bukan kita sebagai ininya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ketahuan, Pak, nanti. Ya, berarti kita nggak ada sangkut pautnya, Pak, ya. Kan kita tahu, Pak, selama ini orang bisa aja isinya apa, Pak. Gitu. Oh, bisa. Makanya kan pada saat pengiriman kan di sini ada, Pak, nih. Pada saat kita ngirim barang, di situ kan ada dokumennya apa. Jadi kita bisa aman, Pak. Ini pada saat kita tadi ya, misalnya kita dari Garut nih. Di situ kan nanti ada jenis dokumennya kan ada, Pak, nih. Kita lihat, kita contoh di sini. Nah, isi paketnya apa? Sama, Pak. Kalau Bapak kirim barang lewat Tiki, pasti ditanya kan, Pak. Pak, ini isinya apa? Tapi kan kadang-kadang suka orang masukin berbeda, Pak. Ya nggak apa-apa, istilahnya kan kita masukkan kan berdasarkan keterangan dia. Ternyata isinya itu narkoba misalnya kan. Nah, kan nanti kalau misalnya ada polisi, ya kita kan ini ada, Pak, datanya, Pak. Jadi kita nggak tanggung jawab, Pak. Jadi polisi pun yang ngejar ya pasti yang kirim paket, bukan kita sebagai, karena orang juga tahu kita hanya sebagai jasa agen pengiriman. Jadi bukan kita yang dikejar, Pak. Tenang aja, Pak. Aman itu, Pak. Bismillah aja, Pak. Oke, ada lagi, Pak? Pak, ini satu lagi, Pak. Untuk yang platinum ini udah termasuk keanggotaan apa gimana nih, Pak? Ya, yang baik yang agen ataupun yang platinum itu sudah anggota, Pak. Sistemnya sama, cuma bedanya kalau standar itu komisinya lebih kecil, beda 1%. Kalau agen itu hanya buat pakai sendiri. Tapi kalau distributor, komisinya lebih besar, bisa pakai sendiri, kita bisa buka keagenan atau buka distributor, Pak. Jadi kalau berapa persen, Pak, dapat ya, Pak, distributor, Pak? Referennya kan 100% tadi, Pak, sudah saya jelaskan. Iya. Iya. Berapa banyak referral yang bisa kita referalkan? Unlimited, Bapak Ibu. Jelas, Pak? Oke, Pak. Cukup, Pak. Oke, Makasih, Pak. silakan yang lain. Kasih. Langsung dimainkan aja audionya, Pak. Pak Ekspedisi Kurir. Pak siapa tadi nih? Pak Yusrif. Angkat tangan. Pak Yusrifal, boleh, Pak? Silakan, Pak. Pak Yusrifal, angkat tangan. Silakan. Halo, Pak. Ya, Pak. Yusrifal. Pak siapa nih, Pak? Halo, Pak Barda, ini ya. Oh, ini Pak Relmi C ya? Aduh, namanya nih keren. Iya, ini Pak. Halo, Pak. Oke, Pak, silakan, Pak. Ini mau saya tanya. Ini saya kan jualan online kadang di Shopee. Ya. Itu sama orangnya pakainya JNT atau JNE, itu bagaimana kalau pakai ekspedisi kita, Pak? Bisa nggak, Pak? Jadi kalau tadi sudah ditanyakan sama Mbak siapa tadi yang di Tangerang, jadi untuk marketplace kita belum bisa, Pak. Karena kalau marketplace itu kan dari pemilik
marketplace dengan ekspedisinya memang sudah ada kerjasama. Jadi kita ngambilnya nggak di situ, Pak. Iya, iya. Iya, jadi kalau kita ngambil ada orang yang mau kirim secara reguler saja, Pak. Jadi kalau yang langsung marketplace, kita arahnya nggak ke sana, Pak. Iya, iya. Marketplace dengan ekspedisi ya kita sebagai agen dapat apa? Nggak dapat apa-apa nanti. Iya, iya. Kita pengennya orang kirim kita dapat untung. Gitu, Pak. Ada lagi, Pak? Iya, Pak. Kalau COD-an bisa? COD nggak bisa, Pak. Nanti kalau ke COD kan duitnya ke kurir, Pak. Iya, iya, iya. Iya, kalau kita nanti dapatnya apa? Kalau dia bayar, iya, iya. Gimana? Ada lagi, Pak? Cukup? Ini yang lain masih banyak yang mau nanya. Bu Siti silakan. Ya, Bu, silakan. Iya, iya. Ya, Bu. Halo, Bu. Halo. Ya, silakan, Bu. Oke. Ya, ini untuk pengiriman misalnya, Pak ya. Ambil barang dari kita. Kita menampung barang orang, terus kurir kan mengirim ke ekspedisi yang diminati oleh customer itu, misalnya customer mintanya di JNE. Sedangkan di sini nggak tercover JNE, itu gimana, Pak? Bisa Ibu daerah mana? Saya cek dulu deh, daerah Ibu. Daerah Surabaya, Kecamatan Asemrowo. Oke, tak cek ya, Bu. Asemrowo, Bu ya? Iya. Sabar, biar enak, Bu. Nanti kelihatan di sini. Asemrowo. Asemrowo. Oh, ada nih, Asemrowo. Asemrowo. Ini internetnya agak lelet ini, Bu. Iya. Ya, ini ada 4, Bu, yang sudah bisa. JNE nggak termasuk ya, Pak ya? Bu, saat JNE. Ini yang sudah masuk di sistem kita itu baru 5. Antar Aja, Ninja, JT, Si Cepat, dan Go. Minta doanya, Bu, mudah-mudahan JNE bulan ini bisa masuk. Nah, ini kan Bapak tadi kan bilang kalau kita kan kerjasamanya dengan 5 ekspedisi ini ya. Kalau misalnya suatu saat nanti salah satu dari ekspedisi ini pisah dari kita, nggak kerjasama lagi dengan kita, misalnya terus nggak ada sama sekali ekspedisi yang kerjasama dengan MMBC, apa kita masih bisa jalankan ekspedisinya sendiri secara pribadi, misalnya pakai pengiriman sendiri, itu bisa atau enggak? Ya, pertanyaan bagus sekali, tapi kita tidak berharap seperti itu, Bu. Kita berharap, mudah-mudahan enggak. Ya, kita berharap kan semua Allah yang ngatur, Bu ya. Kita kan nggak tahu kehendak Tuhan yang Maha Esa, Bu ya. Jadi kalau semua nanti ekspedisinya nggak ada kerjasama, ya berarti kita jalankan travelnya, Bu. Berarti ekspedisi pengirimannya nggak bisa, kurir pengiriman nggak bisa ya, Pak? Ya saat ini kan masih bisa, Bu, karena ada di kerjasamanya itu biasanya sih, kalau saya kan bukan owner, Bu ya, saya kan sama posisinya distributor juga. Posisi saya bukan distributor sih, sudah cabang. Nah, infonya itu kalau ada penambahan, insya Allah bulan ini sih Tiki, JNE masuk sama Tiki. Ya, kerjasamanya. Itu ada, Bu. Bukan nggak ada kerjasama. Ini kerjasama tertulisnya ada, Bu. Tapi saya sendiri nggak bisa publish. Ya kalau mau langsung ke Pak Zul, mau tanya-tanya nanti saya kasih nomornya. Karena di grup itu nanti ada Pak Zul juga di situ. Jadi yang punya sistem ini Pak Zulkarnain, Bu. Bukan punya saya. Saya hanya menjelaskan saja ke orang-orang. Jadi kalau ada penambahan, Ibu nggak usah bayar. Kalau ada pengurangan, ya istirja. Ya. Oke, ada lagi, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada 4 ekspedisi, Bu, ya, yang sudah bisa ya. Oke, makasih, Bu. Yang lain silakan, Pak. Pak Ayep. Mana Pak Ayep nih? Pak Ayep jadi tanya. Ya. Saya tadi udah, Pak. Udah ya? Tapi ini Pak, secara garis besarnya, saya kan baru. Jadi tinggal kita udah daftar, terus kita bikin spanduk kayak gitu kan Pak ya? Iya, betul.
kemudian nerima aja gitu promo ke orang gitu. Iya, nerima barang yang mau dikirim dari orang, Pak. Oh gitu. Jadi terima input, udah selesai sebenarnya tugas kita gitu Pak Iya, ya? betul sekali Pak. Begitu input nanti kurir yang ngambil. Oke. Terus yang saya harus sediain peralatan gitu Pak, apa gitu? Kita Timbangan Pak, siapin Pak. Timbangan. Oke. Ya biar nggak salah Pak. Nanti orang barang 2 kilo, Bapak nulisnya 1 kilo, kan nanti jadi ribet. Timbangan itu siap. Tidak harus digital, yang penting bisa buat nimbang dan sesuai, timbangannya sesuai. 1 kilo ya bunyinya 1 kilo gitu Pak. Oke, siap. Iya, jadi nggak harus siap Pak, siap. Kalau ada timbangan yang di rumah yang biasa di dapur tuh Pak, ibu-ibu kan biasa punya timbangan buat bikin kue, itu bisa dipakai. Iya. Nggak usah beli, Ya Pak. intinya kita sudah daftar, itu sudah bisa mungkin diproses, nanti langsung bisa input ya? Ya, betul sekali Pak. Hari ini daftar, nanti langsung kita input. Inputnya ya tunggu antrian Pak ya. Paling tidak besok sudah bisa jalan Pak. Yang penting tahu sistemnya dulu Pak, cara-cara penginputan dan lain sebagainya. Gampang Pak, nanti ada buku videonya. Video tutorial. Oke, ada lagi? Saya Pak. Pak dari Sumiati. Hanya Pak. Silakan Bu. Irwan Pak. Ya. Bentar Bu Sumiati dulu nih Pak. Silakan Bu. Begini Pak, kalau misalnya saya daftar di agen dulu 1.250.000. Nah itu sudah dapat aplikasi MMBC-nya. Terus di top up-nya itu sudah ada di daftar agen 1.250.000 apa atau belum ditambah? Bu. Jadi 1.250.000 itu baru sistemnya. Kalau deposit ya nanti Ibu silakan deposit sesuai kebutuhan. Ya. Iya Pak. Udah Bu? Itu aja ya. Jadi untuk daftar itu baru sistemnya, belum termasuk deposit. Deposit berapa? Bebas. Tidak ada nggak ada minimalnya atau maksimalnya. Kalau maksimal silakan. Minimalnya. Yang penting pada saat Ibu mau transaksi pengiriman barang misalnya, ya di situ harus ada uangnya dulu. Baru Ibu bisa kirim barang. Kalau nggak ada uangnya nanti bayarnya gimana? Nah keuntungannya, kalau misalnya harga pengiriman barang 30.000, kita dapat keuntungan 4.000, deposit yang kepotong 26. Gitu. Oke Bu? Jelas. Silakan yang lain. Pak Yusri. Irwan sekali lagi Pak. Pak Irwan ya, Pak Irwan. Boleh Pak, sebentar Pak. Pak Irwan. Silakan, kalau jasa kurir itu bisa ngambil paket yang sudah kita terima dari customer itu setiap hari atau bagaimana Pak? Setiap hari Pak. Jadi nanti ada daftar pick up Pak. Daftar pick up ini ada nanti kalau Bapak udah jadi ini kita kasih info. Daftar pick up dari Ninja misalnya. Dia kalau Bapak inputnya itu di bawah jam 3 sore, itu diambil hari itu juga. Kalau Bapak pick up-nya di atas jam 3, diambil besok. Itu contohnya seperti itu, Pak. Nah, pengalaman yang sudah-sudah, Pak, itu masing-masing ekspedisi itu tidak sama, Pak. Tergantung kurirnya juga. Jadi tidak bisa mengatakan, wah ternyata ini pelayan si A pelayanannya bagus, belum tentu Pak. Tergantung kurirnya juga. Kadang-kadang ada yang brandnya bagus, tapi ternyata kurir di daerah situ males-malesan. Lama banget ngambil barangnya, ada gitu. Jadi nanti kalau Bapak udah jalan, wah ternyata di kurir saya ini yang lebih enak. Udah cepet, orangnya nggak bawel, ramah. Nah, seperti itu Pak. Oke Pak. Ada jadwal pick up, ada jadwal pengambilan barangnya Pak. Oke Pak. Oke, ada lagi Pak? Sudah cukup Pak. Ada yang lain Pak, silakan angkat tangan. Pak Ardi, silakan Pak Ardi dulu nih. Iya Pak Ardi. Ya oke. Pak Bardan, ini terkait dengan masalah komisi referral Pak. Itu kan hanya bisa kita lakukan kalau kita statusnya sebagai distributor ya. Ya.
Nah, yang mau saya tanyakan kalau misalnya intinya kita bisa merekrut agent atau mungkin statusnya sama-sama distributor. Itu kan tadi Bapak bilang kan komisi referralnya ada 100% ya. Ya. Jadi kalau distributor itu 2.500.000, kalau yang agent 1.250.000. Ya. Nah, komisi referralnya itu kapan bisa didapatkan? Apa pada saat kita merekrut dia daftar selang berapa hari atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Ya, jadi pada saat Bapak mereferalkan kan otomatis orang itu bayar. Sama nih, saya mereferalkan ke Pak siapa tadi? Pak Ardi ya. Ya. Mereferalkan ke Pak Ardi. Bapak bayar ke saya. Ya. Saya terima uang dari Bapak. Ya. Saya bikinkan sistemnya. Jelas Pak? Ya. Berarti saya mendapatkannya ya saat Bapak ngasih ke saya. Jadi nggak setor ke pusat Pak. Intinya itu. Ya. Jadi ya maksud saya misalnya saya merekrut nih, entah itu apa statusnya di agent atau distributor. Ya. Kan dia nanti setor ke Bapak gitu kan, Bapak buatkan aplikasinya. Nah, saya ini kan dapat komisi referral begitu kan? Ya. Sekarang orang itu bayarnya ke siapa? Ya, komisi referralnya itu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya itu berarti dia bayar rekeningnya ke saya atau ke Bapak? Ke Bapak dong Pak, nggak usah ke saya Pak. Halo Pak Ardi. Jadi kalau Bapak kita mereferensikan ke orang, ya orang itu bayarnya adalah ke kita sebagai distributor. Jadi kalau Bapak sekarang distributor mereferensikan orang itu bayarnya ke Bapak, bukan ke saya Pak. Oh gitu. Iya, enak dong Pak. Ya enak lah kalau tahu. Ya. Baik Pak. Nah kalau Bapak misalnya kan kita ini sinergi Pak. Sinerginya begini. Kadang orang kan nggak mau jelasin ke orang. Ya, misalnya Pak Ardi, Pak nih saya ada orang mau gabung nih, mau ikutan bisnis kayak saya, tapi saya nggak bisa ngomong. Bapak undang ke seminar saya. Ya udah nanti Pak Badan tuh besok ada seminar nih lewat Zoom. Ikut aja ya. Tetap orang itu bayarnya ke Bapak, bukan ke saya. Cuma kita di sini butuh kejujuran aja Pak. Nah, amanah gitu. Kita bisnis amanah Pak. Nah, nanti Bapak kasihlah uang capek ke saya sebagai saya kan bayar listrik. Zoom-nya ini yang berbayar Pak. Itu 20%. Jadi bayarnya ke Bapak Pak, bukan ke saya. Oke? 50-50 berarti Pak ya? Ya 50-50, kalau 50-50 50-50 Pak. Ini 20 saja, 20%, 80%. Ya, maksud saya gini, tapi Pak, kalau Bapak ini mau kan ngasih saya... yang membuatkan sistem kan Pak Bardan nih. Oh enggak ya kan? Pak, kalau Bapak distributor, Bapak yang buatin sistem. Posisi Bapak distributor. Bapak referalkan ke orang distributor. Bapak bisa bikin dari sistem Bapak, bukan dari sistem saya. Tetapi kalau Bapak jahat, misalnya, jahat dalam arti gini, Bapak nggak jujur lah. Karena Bapak sebagai distributor, kemudian terlalu, ini memang saya kasih contoh jelek gitu Pak. Bapak referensikan ke orang, ke seminar, tahu-tahu nggak pernah laporan ke saya. Saya bisa, karena Bapak daftarnya ke saya, Bapak status distributor, saya bisa rubah jadi agen, gitu aja Pak. Tapi kalau Bapak distributor, Bapak referalkan ke orang itu daftarnya ke Bapak, bukan ke saya. Dan nanti saya perlu lebih spesifik, mungkin nanti saya bisa. Boleh, lewat komunikasi, lewat telepon, boleh Pak. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, angkat tangan. Oh Pak Yusrizal, boleh Pak. Silakan Pak. Silakan Pak langsung. Bayar aja nih nanti. Kalau di transfer tadi nggak. Pak Yusrizal, silakan Pak Yus. Audionya dinyalain dulu Pak. Audio Bapak nyalain dulu. Oke. Silakan Pak. Silakan Pak Yusrizal. Yus Faisal.
Mau nanya ini, kalau yang di Bandung udah bisa kan itu Pak? Bandungnya mana Pak? Kecamatan Cibiru. Cibiru. Sebentar Pak, saya cek Cibiru Pak ya. Wah, Cibiru mah kota, Pak. Cibiru. Cibiru. Wah, Bandung. Cibiru, ini mah kota Pak. Sudah 4 ekspedisi Pak. Apa aja itu? Si Cepat, JNT, Ninja, dan Antar aja Pak. Oh ya. Ya. Ini untuk mulainya udah bisa dimulai atau gimana? Ya kalau Bapak udah beli sistemnya sudah mulai, bisa. Pak lah. Saya sebetulnya udah beli sistem. Tapi langsung ke MMCB ya? Oh, nanti boleh saya bantu Pak. Kalau Bapak sudah punya sistemnya, nanti saya japri aja Pak ya. Oke. Ke nomor yang tadi atau gimana? Oke ya, ke nomor yang tadi boleh Pak. Nanti saya bantu Pak ya. Oke, siap. Oke, yang Mungkin lain? cuma itu aja. Ya. Makasih Mas. Yang punya sistemnya silakan. Angkat tangan Pak Dea. Oke, silakan Pak Dea. Ya. Saya nanya lagi Pak. Ya boleh Pak. Ya. Ini Pak, mohon tip dan triknya untuk promo bahwa kalau kita itu ada Pak. Bagaimana Pak? Pasang spanduk Pak. Oh, masang spanduk. Kalau memang kita menampilkan dari label MMD itu mungkin ke Facebook atau ke WA atau bagaimana? Boleh Pak, menampilkan logo dari ininya juga boleh kan, tadi udah dikasih contoh nih. Kasih contoh tadi yang sudah pasang spanduk ya. Ini Pak, boleh Pak. Menampilkan ekspedisinya juga boleh, ini kan ada nih. Ini resmi Pak. Tapi kalau Bapak edit juga boleh. Ini ada yang diedit nih. Ini kan edit sendiri Pak nih. Kalau spanduknya Pak kita yang bikin apa dikasih di sana? Udah ada Pak. Soft copy-nya udah ada. Bapak tinggal ini aja. Nyetak. Oh iya. Iya Pak. Ini Pak satu lagi Pak, saya nanya terkait dengan pemasangan spanduk tersebut. Apakah kita tidak dikenakan pajak oleh pemerintah gitu Pak? Ya untung-untungan sih Pak kalau masang spanduk Pak. Ya nggak sama seperti itulah. Kalau saya bilang ternyata di tempat Bapak Satpol PP-nya galak ya. Ini gini Pak, orang jual pulsa didatengin Pak. Orang jual pulsa kan pasang spanduk Pak. Ya. Didatengin nggak tuh sama Satpol PP? Gitu aja mungkin Pak ya. Tergantung daerah Pak. Terima ya. kasih. Sama-sama, Ya, makasih Pak. Silakan yang lain. Sudah jam, ada lagi? Pak Yunus mau tanya Pak Yunus? Enggak? Yang mau tanya Pak Yuda, udah belum Pak Yuda nih? Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau menanyakan, mungkin ada yang kelihatan, mungkin saya. Untuk pengiriman itu kan ada data pick up, ada data pengirim, dan ada data penerima. Jadi kita bisa yang tadi Bapak bilang dari misalnya kita bertempat tinggal di Surabaya, terus ada konsumen kita di daerah Jakarta, jadi kita meletakkan data pick up-nya sesuai yang mau pick up. Jadi pick up itu di Jakarta Pak ya, misalnya kita ada konsumen di Jakarta. Dan data pengirim juga dari Jakarta juga. Jadi data pick up dan data pengirim sama jika Enggak, Pak. yang mau di pick up. Pick up itu adalah barang yang mau diambil, Pak. Ya, data pick up. Kayaknya ada data, kan ada data pick up ini, Pak. Itu ada barang yang mau diambil, Pak. Kasih di situ. Cuman masalahnya Pak, kalau misalnya ada konsumen kita yang dari Jakarta mau pick up itu kan dia harus menimbang sendiri. Dan juga masalah resinya itu dia harus print sendiri kan Pak. Kita hanya mengirim WA aja, print resi yang kita punya, kita kirim ke mereka dan mereka menempel resi itu di paketnya Pak ya. Nggak harus ditempel resi sih Pak.
paket itu. Karena nanti dari ekspedisi akan packing ulang. Oh, jadi hanya nomor kode aja atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk resi itu tidak harus ditempel di barang. Ya. Yang penting customer tahu nomor resinya berapa, sehingga dia nanti juga bisa ngelacak, Pak. Jadi kayak JNE kan itu JT, kemudian Ninja kan kalau kita lihat di Google kan dia ada bisa ngelacak juga, Pak. Ya kan Bapak buka misalnya cek resi Ninja. Nah, di situ tinggal masukkan aja nomor resinya. Kita tahu barang itu sampai di mana. Jadi tanpa kita menempel resi yang kita punya itu cukup dikasih nomor aja atau dikasih nomor WA aja ke kurir itu udah cukup. Customer itu tahu nomor resinya itu aja sih Pak. Kita nggak ada kewajiban untuk nempel. Tapi kalau mau nempel itu jauh lebih bagus. Begitu. Terus untuk virtual akun tadi Pak, jika kita buat virtual akun itu masuknya ke saldo sistem atau masuk ke? Betul. Jadi kalau orang transfer ke virtual account, Pak, itu otomatis langsung masuk ke saldo kita, Pak. Bukan ke ATM kita, Pak ya? Ke saldo kita sini, Pak. Bapak boleh kalau mau transfer misalnya nih, Bapak mau transfer ke virtual account saya. Saya kan punya nomor virtual account. Nanti kalau Bapak bikin juga bisa. Ini contoh virtual account, Pak. Jadi kalau orang transfer ke nomor virtual account saya, ini nomornya, ini bukan masuk ke rekening pribadi, Pak, tapi masuknya ke saldo saya yang ada di sini. Ke deposit saya yang ada di sistem. Gitu. Terus Pak, kalau ada permasalahan dalam pengiriman barang, ini kan jasa ekspedisi kurir ini kan pihak ketiga, Pak. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengkomplain? Ya, komplainnya nanti kita ke ini, Pak, ke ekspedisinya. Kita melalui siapa, Pak? Jadi nanti kalau Bapak misalnya sudah jadi member, kan tadi saya bilang, nanti ada grup yang sudah khusus member, Pak. Atau Bapak bisa langsung di sini juga bisa, Pak. Di sistem, itu ada chat WA. Chat CS, Bapak bisa gunakan ini atau ini. Ini 24 jam, Pak. Misalnya Bapak kirim barang, ternyata kok kurirnya belum ngambil. Tinggal di sini aja, Pak. Bapak tulis pesan. Mohon barang saya sudah 2 hari belum pick up. Sebutin nomornya, kirim di sini. Jadi ada menu CS 24 jam, Pak. Ini semua transaksi, ya. Semua transaksi, bukan hanya untuk kargonya saja, ya. Tapi semua transaksi ada masalah bisa chat di sini, Pak. Okay. Terus Pak untuk pengiriman barang nih, kan kita biasanya ada pengiriman barang yang ada asuransinya dan garansinya, Pak. Misalnya kita mau paket itu berupa HP atau barang berharga lainnya, dokumen atau emas. Nah, itu asuransinya bagaimana dan garansinya bagaimana, Pak? Agar paket itu aman dan tidak bermasalah di kita. Untuk paket asuransi, ya saya juga belum cek, Pak. Pertanyaan bagus nih, Pak. Saya malah baru kepikiran ini. Pakai asuransi apa enggak gitu, Pak ya? Iya, betul, Pak. Dan juga Pak, kan kadang-kadang ada barang yang rusak pada saat diterima konsumen. Nah, itu kan walaupun barangnya nggak seberapa kan, tapi konsumen bakal komplain, Pak. Itu ke siapa komplain? Kayaknya kalau untuk pilihan asuransi belum ada deh, Pak, di sini, Pak. Nah, itu Pak harus jadi pertanyaan ke pusat, Pak, karena kita kan... Pak, nanti saya tanyakan, Pak. Untuk paket pengiriman asuransi. Kalau seandainya pun barangnya rusak, Pak, ya. Iya, Pak. Kalau seandainya pun barangnya rusak, itu konsumen akan komplain ke kita, Pak. Nah, kita komplain ke siapa, Pak? Ke ekspedisi, Pak. Yang kita langsung ke ekspedisi atau nanti disampaikan langsung dari MDC sebagai pihak pertama? Ya, nanti Bapak
bisa hubungi chat customer service aja, Pak. Terus untuk kantor EMBC sendiri, Pak, ini pusatnya kan di Jakarta atau gimana, Pak? Di Jakarta, Pak. Jakarta dan Bogor. Nanti ada di website-nya ada, Pak. Ya. Sudah ada cabang-cabangnya, Pak, di beberapa daerah? Cabangnya di daerah ada beberapa. Sudah seluruh Indonesia, insya Allah, Pak. Karena kalau Bapak daftar sekarang itu sudah yang ke 700.000, Pak. Saya barusan daftarin tadi pagi itu sekitar 700.000 member di seluruh Indonesia. Karena memang sudah dari tahun 2006, Pak. Jadi bukan produk baru ya sebenarnya. Yang baru ini adalah di ekspedisinya, memang baru. Baru launching akhir Juni, Pak. Akhir Juni persis baru launching untuk yang ekspedisinya. Kalau yang tour travel sudah lama, Pak. Baru ceritanya multi kurir itu. Mereka saya kan Jadi kalau kantor pusatnya EMBC sendiri itu bukan kantor virtual, Pak, ya, tapi kantor yang benar-benar ada ya, Pak. Wah, suaranya saya mute dulu, Pak, ya, biar nggak double. Silakan yang mau angkat tangan. Baru saya aktifkan. Angkat tangannya nih Pak Yuda sama Pak Yusri aja nih di sini nih. Silakan kalau yang mau bicara Pak Yuda, silakan Pak. Diaktifkan, tadi udah diaktifkan, Pak. Oh ya, Pak, untuk kantornya tadi saya menanya kantornya. Jadi kalau kita mau mengunjungi kantornya langsung, bertatap muka langsung itu kantornya itu ada ya, Pak, ya, tidak ada, Pak. Virtual gitu, nggak virtual. Ada di Bogor, Pak. Kalau yang di Jakarta masih PSBB, Pak. Oh, begitu. Ya, kalau terus yang EMBC sendiri ini mengadakan seminar secara umum nggak, Pak, tiap daerah sehingga memancing banyak agen-agen gitu? Ya, kalau ini masih corona, Pak. Semua pakai online. Ya, yang ngadain kayak gini bukan cuma saya, Pak. Distributor lain juga ngadain, cuma nggak tatap muka langsung, Pak. Secara online kebanyakan. Bapak nanti kalau distributor mau bikin seminar kayak gini, boleh, Pak. Silakan. Ya, sekarang kan semua serba online, Pak. Masih COVID, ya. Kalau dulu ya saya keliling Indonesia seminar-seminar, tapi ya karena COVID ini sementara belum, Pak. Jadi online lah, Pak. Oke, Pak. Ini, Pak, saya menanggapi terakhir ini, Pak. Saya menanggapi bahwa EMBC Express ini kan baru dan ada juga penambahan kurir yang lainnya. Nah, itu Bapak pun nggak bisa menggaransikan bahwa EMBC Express ini bakal panjang ataupun akan ada penambahan kurir baru yang menambah pelayanan EMBC ini semakin bagus gitu. Insya Allah, tidak Pak. ada garansi. Insya Allah saya kan kebetulan dengan dengan Pak Zul ya, karena posisi saya adalah sebagai cabang 1. Saya selalu komunikasi dengan Pak Zul. Pak, betul nggak? Atau Pak, kapan JNE mau masuk? Infonya bulan ini JNE sudah on di sistem. Ya, apa yang saya sampaikan adalah menyambung lidah ibaratnya dari owner, Pak. Jadi saya nggak ngomong ngasal itu enggak, Pak. Jadi apa yang owner sampaikan, saya sampaikan, Pak. Jadi nggak sembarangan. Karena kalau nanti di gap-nya juga memang seperti di promo saya kemarin, Pak, yang sudah bergabung ini, yang dalam proses ini, itu kan ada, Pak. Itu adalah memang kita ngambil dari web resminya MMBC, Pak, seperti itu. Jadi tidak atas kemauan saya supaya orang tertarik, enggak lah, Pak. Saya nggak berani menggaransi kayak gitu. Jadi apa yang Pak Zul sampaikan ke saya, ya saya sampaikan ke publish. Gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak, kita tunggu saja bulan ini, mudah-mudahan JNE sudah on lah, Pak. Jujur kalau saya tertariknya memang di ekspedisinya ini gitu, Pak, ya. Kalau tour and travel udah banyak saingan begitu kan, Pak? Iya, karena memang sekarang justru saat pandemi seperti ini, Pak, ya, pengiriman luar biasa, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Melonjak, karena orang kan nggak boleh ketemu langsung, orang juga dari rumah, dan lain sebagainya. Dan kita juga nggak tahu kapan COVID ini akan berakhir, kan? Sehingga memang kedepannya juga bagus sekali gitu, Pak. Intinya itu sih, Pak. Oke, Pak Yuda ya. Ada yang lain, Pak? Silakan. Kita udah mau sholat duhur ini. Iya. Iya, Pak. Oke, Pak Yusrizal. Pak Yusrizal, silakan, Pak. Ini kan dulu, Pak. Dinyalakan dulu audionya.
Oke. Kok nggak kedengeran, Mas? Halo? Udah deh. Halo, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, karena saya tadi ketinggalan. Mau nanya kalau sama referral komisi itu boleh diterangkan lagi, Pak? Yang mana, Pak? Untuk biaya join sama referral fee untuk kita misalnya kasih refer ke orang. Ya, kalau Pak, ya oke Pak, tadi biaya joinnya itu PowerPoint. Kalau Bapak mau gabung sebagai, ini nanti Bapak silakan isi. Kalau Bapak berminat ya, bisa japri ke saya. Ini biayanya Pak. Kalau Bapak mau standar itu 1.250.000. Kalau untuk yang distributor atau platinum itu 2,5 Pak. Platinum 2,5 ya? Perbedaan paket standar dan platinum. Komisi penjualan paket platinum bisa mendapatkan komisi. Komisi referral ini maksudnya referral dengan kita atau bagaimana, Pak? Ya Bapak misalnya ambil paket platinum. Senilai 2,5. Kemudian Bapak mau mereferensikan ke orang. Ya. Ya gampangannya Bapak mau jual sistem ke orang, itu bisa karena Bapak posisinya adalah platinum. Kalau standar tidak bisa, Pak. Hanya tidak untuk bisa pakai sendiri. Oke. Kalau platinum, Bapak bisa buka keagenan. Ya, ada orang lain mau kayak Bapak, itu Bapak bisa bikinkan sistemnya dari sistem Bapak, bukan dari sistem saya. Oh. Baik itu paket standar ataupun platinum, buka platinum bisa, Pak. Oke. Komisi referennya kemana? Ke Bapak, bukan ke saya. Karena yang bikin sistem nanti Bapak. Ada kopinya ya, kopi sistem gitu ya? Bukan kopi sistem, Bapak bikinnya dari sistem, Pak. Nanti saya ajarin caranya gimana. Oke. Terus dulu baru diajarin. Kalau misalnya orang yang saya refer, dia mereferkan lagi, ada benefit lagi kah, Pak Berdan? Ya. Kalau Bapak posisinya distributor, referensikan orang distributor, ya. Kemudian orang itu mereferensikan lagi ke orang. Yang dapat komisi referral adalah orang yang mereferensikan langsung. Oh, yang direct ya? Direct. Karena posisi Bapak sesama distributor, maka Bapak tidak ada komisi referral, komisi transaksi. Karena posisinya adalah sama-sama distributor, gitu, Pak. Oke. Distributor beda dengan platinum ya, Pak? Ya sama, Pak. Cuma istilahnya aja. Istilah aja ya? Iya. Jadi istilahnya nggak ada ini ya, nggak ada fee untuk kedalaman gitu ya, Pak ya? Oh, bukan, Pak. Kan bukan MLM, Pak. Gitu ya? Oh. Kalau MLM, iyalah fee kedalaman berapa itu kita dapat. Enggak, Pak. Kita kan bukan jualan, ya bukan multi level intinya itu, Pak. Kita jual sistem. Kalau dari yang kita referensikan, dia ada income masuk gitu, kita masih dapatkah itu, Pak? Tidak, Pak. Kalau sesama distributor, Bapak hanya dapat biaya referral di awal. Tok itu aja ya? Tok itu aja. Oh. Karena sesama distributor. Tapi kalau Bapak mereferensikannya atau mereferalkannya adalah paket standar, Bapak masih dapat komisi. Oke. Baik dari komisinya. Ya komisinya kan karena beda selisih 1%, Pak. Antara agen dan standar dan platinum. Oh, oke. Nah, di pesawat pun sama, Pak, beda. Bapak tetap dapat komisi. Saya contohkan gini, Pak. Ini yang di saya, Pak, ya. Sebentar, Pak. Saya cek ulang lagi ke sini. Ini
Mau share ke itu mana Mas tadi Mas? Kalau di atas platinum ada nggak Pak? Kenapa Pak? Yang di atas platinum. Ada Pak cabang. Oh gitu. Ya. Ada Pak cabang. Kalau cabang mendaftarkan distributor dapat pasti Pak ya? Ya sama 100%. Oh iya. Ya cuma kalau Bapak sebagai distributor nggak bisa daftarin cabang. Kalau cabang bisa daftarin cabang. Itu aja sih Pak. Oh, cabang berapa biayanya Pak? Cabang ya kita lihat aja di sistem Pak sebentar. Enggak dikira saya bohong kan enggak? Kan di sini ada Pak. Nih ada namanya upgrade akun. Mana ya? Ini ada Pak nih. Bapak mau daftarin agen itu 2 juta. Ini yang resmi Pak ya. Bapak mau daftarin distributor 5 juta. Bapak mau daftarin master reseller 25 juta. Mau daftarin master cabang 162. Kalau cabangnya level 1 kayak saya itu 325. 325 Pak. 35 juta ya? Ya. Oh, gede sekali. Ya karena komisinya beda Pak untuk pesawat. Jadi kalau agen itu 60, distributor 70, cabang 2 85, cabang 1 90 Pak. Apanya itu Pak? Untuk tiket pesawat. Fee-nya? Komisinya, ya. Komisinya sampai 90% Pak? Iya, kalau cabang 1 Pak. Oh, besar sekali. Iya, makanya harganya mahal Pak. Oh, oke. Iya. Terus mana teksnya Pak tadi Pak? Boleh ditampilkan lagi Pak? Yang mana nih Pak? Teks untuk biaya gitu ya, untuk kategorinya, nah ini distributor dan lain-lainnya tadi. Ini nih belum di share screen Pak. Oh sorry. Saya share screen dulu Pak. Pencet tadi Pak. Ini Pak. Nah ini nih. Ini kalau Bapak mau daftar daftar agen langsung ke pusat Pak ya, itu 2 juta. Kalau daftarnya ke saya cukup 1.250.000. Bapak daftar langsung ke pusat distributor 5 juta. Ya kalau daftar ke saya Pak, cukup 2,5. Pusatnya kemana Pak maksudnya Pak? Gimana Pak? Pusat itu maksudnya siapa Pak? Halo? Iya, pusat itu maksudnya ke siapa Pak? Pusat, ke pusat MMBC-nya Pak langsung. Oh. Langsung ke pusatnya Pak. Jadi harganya lebih mahal ya ke pusat ya Pak ya? Ya, kalau daftar ke pusat lebih mahal Pak. Oh, kenapa Pak itu Pak? Ya aturan mainnya begitu Pak. Biar orangnya daftarnya ke distributor kan buat passive income distributor juga Pak. Oke. Kalau orang seperti Pak Badan itu apa namanya tadi? Saya cabang 1 Pak. Ini kan ada posisi saya nih cabang 1. Ya. Cabang 1 tuh udah berapa banyak Pak itu Pak? Apanya? Yang orang seperti Bapak di MMBC itu Pak. Oh yang tahu pusat Pak. Yang tahu pusat. Pusat ya. Persisnya berapa saya nggak tahu lah. Iya. Tapi kalau nanti Bapak, gimana Pak? Kalau misalnya cabang 1 itu sampai berapa? 300? Cabang 1 325 Pak. 325 juta. Nah itu apakah kalau misalnya saya dari nol gitu ya Pak ya? Jadi distributor gitu ya, atau jadi agent atau apa tadi yang 1,2 juta itu kalau misalnya mau naik ke dari agent ke distributor ke master dealer gitu ya, itu tinggal nambahin selisihnya terus gitu ya Pak ya? Iya betul Pak, betul. Tinggal nambah selisihnya aja. Iya. Kok kenapa saya berani bertanya, Pak, kenapa Bapak kok berani satu? Karena kemarin travel itu memang saya gabung 2014. Travel itu kan memang lagi luar biasa Pak ya. Waktu itu lagi bagus. Sehingga sampai saat ini pun saya udah kurang lebih sekitar 8.000 member Pak. Oh, wow. Ini ada daftarnya Pak.
Nah, ini yang terakhir saya daftarkan, itu sekarang sudah 716.000 orang yang sudah menggunakan sistem ini. Berarti memang sistem ini ya bagus, bukan sistem abal-abal. Kalau sistemnya abal-abal kan orang baru nggak nyampe segini banyak, Pak. Ya. Kalau sistemnya jelek, orang nggak mungkin tertarik, Pak. Iya. Ya ini contohnya, kalau Bapak nanti bergabung, Bapak nanti kelihatan di sini kode agen ini menunjukkan jumlah, Pak. Oh. Jumlah. Ini seluruh Indonesia ya, Pak ya? Seluruh Indonesia, Pak. Belum ada 1 juta, Pak. Masih banyak. Kalau daerah Semarang, Demak, Kudus itu semuanya udah nyambung ya, Pak ya? Ya, pokoknya ini udah seluruh Indonesia, Pak. Baik. Ini kalau Bapak nanti sebagai distributor, nih Pak, keuntungan Bapak sebagai distributor, begitu Bapak ngerekrut, kayak gini kan saya kalau saya cabang ya, begitu Bapak ngerekrut agen nih, ini kan agen nih, agen kita rekrut nih, ini agen, ini agen. Nah kalau saya sebagai distributor, kalau distributor itu transaksi, saya dapat keuntungan. Seperti ini contohnya Pak, seperti ini, saya kasih lihat user list. Oh sorry, bukan user list. Transaksi itu laporan cash flow. Ini karena pesawat masih kayak gini aja Pak. Nanti kalau pesawatnya sudah bagus Pak ya, penerbangannya komisi saya banyak Pak. Karena memang sudah banyak yang saya rekrut agen-agen ataupun distributor. Kalau misalnya kita join per hari ini gitu ya, terus efektifnya kapan? Terus kalau misalnya langsung rekrut, apakah bisa seperti itu Pak Baldan? Ya bisa Pak. Bapak sekarang jadi daftar distributor. Begitu saya input di sistem, Bapak akan muncul Pak nanti. Di sini. Begitu Bapak muncul, ya udah sebagai distributor, Bapak ngedaftarin hari ini pun bisa. Yang penting tahu caranya. Ini kayak Bu alamat emailnya ini Bu Dayat misalnya ya. Bu Dayat daftar distributor hari ini, saya daftarkan hari ini. Ya dia udah langsung bisa rekrut agen ataupun distributor. Gitu ya. Dan komisinya itu kalau misalnya kita ajak rekan itu fee-nya itu masuk langsung ya gitu ya. Komisinya. Ya kan bayarnya ke Bapak, Pak. Bapak yang ini. Bayar ke rekening kita. Iya, bayarnya kan ke Bapak. Bukan ke saya, bukan ke MMBC. Kamar mandi. Terus dia kita kasih, dia percayanya ke saya apa Pak nanti Pak? Nah Bapak percayanya, kalau Bapak gabung ke saya, percayanya Bapak apa ke saya? Ya kan bisnis kepercayaan Pak. Bapak percaya ke saya, beli distributor, ya saya kasih distributor, karena emang saya jualan. Bapak percaya beli ke saya, gitu kan. Nah, itu kita tahu, kita punya stok barang itu ya Pak ya? Iya, kan Bapak distributor. Kan Bapak, kalau agen nggak bisa Pak. Agen hanya pakai sendiri. Kalau Bapak distributor, Bapak mau buka distributor 10.000, 1 juta pun bisa. Oh, artinya kita yang input, terus kemudian kita Bapak daftarin gitu ya? Betul. Bapak distributor, ada orang daftar ke Bapak, Bapak input sendiri. Caranya gimana? Bapak daftar dulu, nanti saya ajarin. Oh, gitu. Itu, Pak. Gampang, Pak. Daftarnya nggak sampai 5 menit. Sama, Bapak. Saya minta data dong ke Bapak. Saya daftarin di sistem, Pak. Iya. Seperti itu. Jelas, Pak? Oke. Baik. Kalau misalnya kita berdekat-dekatan, misalnya gitu ya Pak ya? Nggak masalah, Pak. Berdekatan. Misalnya saya sama tetangga gitu ya. Saya daftar, tetangga daftar gitu ya. Kalau kayak semacam JNE kan mungkin ada area sekian gitu ya. Nah, kalau seperti ini apakah ada batasannya, Pak? Nggak ada batasan, Pak. Saya ke tetangga bukan jual lagi. Tetangga saya ada 2, 3, 4, Pak, yang pakai sistem ini. Memang dia pakai bukan untuk usaha, pakai buat sendiri. Pakai sendiri apa? Dia beli pulsa nggak usah keluar. Dia beli tiket pesawat nggak usah ke agen. Kenapa? Dia udah jadi agen. Dia mau kirim barang nggak usah lagi dia ke agen karena dia sudah jadi agen gitu Pak. Dipermudah Pak. Jadi sistem ini kalau orang ngerti,
dipakai sendiri pun untung gitu loh Pak. Diskonnya berapa tadi? Aku belum ini. Bapak distributor 2,5, agen 1,250. Oke Bapak Ibu, mohon maaf, ini waktunya sudah sholat duhur, bukannya saya tidak mau ngejawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas silaturahimnya pada siang hari ini karena waktunya sudah sholat duhur di tempat saya dan kita sebagai umat Muslim harus menunaikan kewajiban kita. Kebetulan rumah saya dekat masjid Bapak Ibu, jadi kalau dengar adzan ya sebagai umat Islam yang baik ya kita harus sholatnya di masjid. Karena dengar adzan gitu ya. Kalau nggak dengar adzan sih nggak masalah. Baik Bapak Ibu, terima kasih penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.